Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Kita tahu sebelum Qantarah ya, sebelum Qantarah kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah melewati sirat ya. Ini melewati sirat. Dan kita sudah jelaskan kondisi orang di sirat ada 3 berkaitan dengan kaum muslimin. Kondisi kaum muslimin, atau mukminin berkaitan dengan sirat. Ada 3 model ya. Yang pertama najin, musallam, selamat ya. Kemudian yang kedua najin, makdush ya. Selamat tapi terluka-luka atau tercabik-cabik. Kemudian makdus yaitu terjungkal dalam neraka. Baik. Kita setelah jelaskan bahwasanya di bawah sirat adalah disinilah api neraka ya, api neraka. Setelah itu ada suatu jembatan di sini ya. Boleh kita. Jembatan di sini setelah sirat ya. Ya. Yang disebut dengan Qantarah. Qantarah. Yang akan dikumpulkan di sini adalah 2 yang selamat, ya, selamat ini. Ini semua akan dikumpulkan di Qantarah, ya. Adapun hadis tentang Qantarah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Yakhlusul mu'minun minan nar. Minan nar fayuhbasuna fi qantarah baina al-jannah wan nar fayuqtasu li ba'dhin min ba'dhin hatta idza huzzibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Fayuqtassu li ba'dhin min ba'dhin madhalim kanat bainahum fid dunya. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhlusul mu'minun, kaum mukminin selamat dari neraka. Yaitu kaum mukminin
selamat dari neraka. Kemudian fayuhbasuna fi qantarah, ditahan di qantarah. Qantarah itu jembatan juga ya. Bainal jannah wan nar, antara surga dan neraka. Lalu fayuqtasu li ba'dhin min ba'dhin, lalu dikisos yang satu dengan yang satu dengan yang lainnya dari yang lainnya berkaitan dengan mazalim, kezaliman dengan mazalim, tuntutan atau hak-hak karena kezaliman di dunia. Ya, setelah itu hatta idza hudzibu wa nuqu, hingga jika sudah dibersihkan. Udzina fi dukhulil jannah, diizinkan masuk surga. Masuk surga. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, atau nyawa Muhammad di tangannya. La ahaduhum ahda bimanzili fil jannah, sungguh salah seorang dari kalian, salah seorang dari kalian lebih mudah mengenali atau sampai ke rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Rumahnya yang di dunia. Baik. Ini hadis yang berkaitan dengan qantarah. Saya ulangi, Nabi mengatakan yakhlusul mu'minuna minan nar, kaum mukminin selamat dari neraka. Siapa kaum mukminin tadi sudah kita sebutkan, yang najin musallam wa najin makhdus, yang selamat ataupun yang selamat tapi terluka-luka. Selamat dari neraka jahanam. Lalu mereka fayuhbasuna fi qantaratin bainal jannah, kemudian ditahan di suatu qantarah ya, antara surga dan neraka. Kemudian setelah itu dikisos dari yang lain ya, diambil dari mazalim. Mazalim itu jamak dari mazlamah. Mazlamah ya. Jamak dari mazlamah. Mazlamah itu maksudnya yang seorang menuntut dari orang yang menzalimah, tuntutan yang dituntut dari orang yang menzaliminya. Karena diambil di dunia waktu itu. Makanya dia tuntut haknya, yaitu hak-hak. Kemudian setelah dikisos hatta idza hudzibu wa nuqu, setelah mereka dibersihkan maka diizinkan masuk dalam surga. Kemudian kata Nabi, sungguh demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, salah seorang dari kalian ketika masuk surga dia lebih mudah menuju ke rumahnya di surga daripada rumahnya tatkala di dunia. Inilah hadis yang berkaitan dengan qantarah. Qantarah secara bahasa ya. Secara bahasa sama, mirip seperti jembatan secara bahasa. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Tin, yaitu suatu yang ditaruh di atas mata air atau suatu di atas lembah, seperti jembatan. Ada yang mengatakan yaitu suatu yang merangkaikan antara dua tempat ya. Istilahnya secara bahasa sama dengan mirip dengan jisr, yaitu jembatan. Karena maknanya juga jembatan, maka khilaf di kalangan para ulama. Qantarah ini sebenarnya apa? Ada khilaf. Hakikat qantarah ada khilaf. Ada khilaf ya. Pendapat pertama, ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, qantarah adalah ujung dari sirat.
Pendapat kedua, qantarah adalah jembatan tersendiri. Adalah jembatan tersendiri. Dan ini adalah pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Adapun ini Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah dia mengatakan al-qantarah al-jisru tsani. Al-qantarah sama dengan al-jisru ats-tsani, yaitu jembatan kedua. Adapun jembatan yang pertama berkaitan dengan di padang mahsyar, itu di atas neraka. Adapun al-jisru tsani jembatan kedua, jadi dinamakan jembatan kedua ya. Atau disebut dengan jembatan kedua. Maka ini yang ada di sini cuma orang-orang yang beriman saja. Cuma orang-orang yang beriman saja. Baik, mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong bahwa pendapat ini yang lebih kuat pendapat ini. Kenapa demikian? Karena sirat jelas, yaitu yudha ala matni jahannam. Sirat itu jisrun, adalah jembatan di atas neraka. Sementara neraka sudah selesai. Neraka sudah selesai di sini. Sudah selesai. Qantarah tidak di atas neraka. Kenapa? Karena qantarah tidak di atas neraka. Sementara sirat di atas neraka. Di atas neraka. Qantarah terletak antara surga dan neraka. Qantarah beda dia. Dia adalah antara surga dan neraka. Antara surga dan neraka. Entah di mana lokasinya, tapi dia setelah sirat. Setelah neraka, yaitu terletak setelah sirat. Kemudian yang kedua, di antara hal yang menguatkan, ini disebut oleh para sebagian ulama, bahwasanya qantarah dia menampung orang-orang yang sudah selamat. Sementara kita tahu namanya sirat ahaddu minasy'ar, ahaddu minasayf, adakum minasy'ar, lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut, ya, sehingga tidak menampung orang. Adapun sifat qantarah dia menampung orang yang selamat, najin musallam, selamat terluka, semuanya ditampung, dikumpulkan di sini. Maka qantarah itu sifatnya menampung. Sifatnya menampung. Ya, mestinya dia seperti sebuah tempat yang luas, yaitu tempat yang luas. Tempat luas. Sementara sirat lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Dari sini pendapat yang kuat Allah alam bisawab bahwasanya qantarah dia bukan ujung sirat sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tapi dia adalah jembatan tersendiri sebagaimana perkataan Al-Qurtubi al-jisru tsani, jembatan kedua yang fungsinya adalah mengumpulkan orang-orang beriman di situ sebelum mereka masuk surga ya. Wallahu alam bisawab. Baik. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara surga dan neraka, wallahu alam bisawab ya. Ini posisinya bagaimana? Yang jelas dia posisinya antara surga dan neraka, bisa jadi seperti di sini surga, sini neraka, bisa jadi. Jelas ini kan setelah ini surga, sebelah sini neraka ya. Jadi antara sirat dengan surga ada suatu jembatan yang merupakan perantara surga dan neraka. Kalau lihat zahirnya demikian. Tapi persisnya kita tidak tahu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, fayuqtasu li ba'dhin min ba'dhin madzalim kanat bainahum fid dunya. Timbul pertanyaan, qisas ya. Qisas di qantarah buat apa? Qantarah kenapa ya? Kenapa ada qisas di situ? Kenapa ada qisas di qantarah? Ya. Ini ada beberapa pendapat. Saya tadi kumpulkan dari para pensyarah hadis-hadis, ya, pensyarah Sahih Bukhari. Di antaranya ada yang berpendapat bahwasanya qisas di sini adalah berkaitan dengan, ya, dia adalah kelanjutan, ya, kelanjutan
dari kisos di padang mahsyar. Di padang mahsyar yang belum selesai. Yang belum selesai tapi untuk orang khusus, tapi untuk sebagian orang saja. Baik, timbul pertanyaan. Kenapa tidak diselesaikan di padang mahsyar? Timbul pertanyaan, dibahas oleh sebagian ulama. Kenapa tidak diselesaikan yang di padang mahsyar yang besar-besar ya. Adapun yang sisanya ya mungkin disisakan di kontorah. Kenapa? Karena kata sebagian ulama, karena ketika seorang sudah lewat dari sirat, sudah di kontorah, depan dia ada surga, ya sudah dia tinggal masuk, maka kemungkinan besar dia akan mudah memaafkan. Sehingga Allah tunda, ya Allah tahu mereka akan mudah memaafkan ketika itu. Ya kalaupun dipermasalahkan ringan, yang penting sudahlah cepat selesai, yang penting segera masuk surga. Ini pendapat sebagian ulama karena mereka sudah lega, sudah lewat dari sirat, tinggal masuk surga, sehingga kondisi kaum mukminin ketika itu mudah untuk memaafkan. Ya. Mudah untuk memaafkan. Tentunya mereka bilang kisos di sini, pendapat mereka kisos di sini umum ya. Jadi kisos di sini umum. Kisos di sini kisos umum ya. Mencakup madzalim di dunia berkaitan dengan kezaliman, berkaitan dengan kezaliman pada badan, pada jasad, ya, harta, dan harga diri, harga diri umum. Tapi ditunda begini ya. Terus sebenarnya juga mengatakan bahwasanya yang perlu kita perhatikan, terjadinya kisos, dan ini dinaskan oleh para ulama. Terjadinya kisos di kontorah, ini bukan berarti Ustaz nanti kalau ternyata hitung-hitungan nanti kembali lagi ke neraka, lempar lagi mundur ke sirat masuk neraka. Tidak. Ya. Jadi kisos yang terjadi di sini tidak akan menjadikan mereka mundur lagi masuk neraka. Perhatikan kisos yang terjadi di sini di kontorah, kisos yang terjadi di kontorah tidak akan menjadikan seorang pun akan mundur lagi masuk neraka. Sehingga Allah memilih sebagian kaum untuk dikisos di sini. Ya, yang kisos tersebut kalaupun ada bayar-bayaran kebaikan ditransfer, itu pun tidak akan sampai membuat kebaikan mereka habis sehingga mereka masuk dalam neraka. Jadi Allah tahu kaum tersebut. Allah tahu kaum tersebut, intinya tidak akan kembali lagi ke neraka jahanam. Saya ulangi. Yang terjadi di kisos di kontorah adalah kisos sebagian perkara yang tidak menjadikan seorang akan bangkrut dengan kebaikannya sehingga akhirnya dia malah menanggung dosa-dosa yang lain, akhirnya kembali ke neraka. Itu tidak akan terjadi. Sudah lewat dari sirat, selesai. Makanya dia mengatakan yakhlusul mu'minun, selesai. Selamat. Makanya dia mengatakan yakhlusul mu'minun. Mu'minun sudah selesai dari neraka jahanam, tidak akan kembali lagi. Jadi kenapa ada kisos? Pendapat pertama ini. Pendapat kedua, kisos tersebut ya untuk menahan sebagian orang-orang kaya. Ya. Sebagian orang kaya yang punya harta yang banyak, ya. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya saya bacakan hadisnya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, "Kumtu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakana 'amata man dakhalaha al-masakin." Aku berdiri di pintu surga setelah lewat sirat. Kemudian antara kontorah Nabi maju ke depan pintu surga, kemudian berkata, "Kumtu ala babil jannah." Aku berdiri di depan pintu surga. Fakana 'amata man dakhalaha al-masakin. Dan kebanyakan yang masuk surga adalah orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Kata Nabi SAW, wa ashabul jaddi mahbusun. Mahbusun. Kata Nabi SAW, dan orang-orang pemilik harta tertahan. Para pemilik harta tertahan.
Para pemberi harta tertahan. Sehingga mereka akan masuk surga. Sudah lewat daripada sirat, mereka pasti masuk surga. Tapi mereka tertahan. Sehingga kita dapati bahwasanya kenapa mereka tertahan? Karena harta mereka mungkin banyak sehingga mereka tidak menunaikan hak-hak orang-orang miskin. Karena seorang kalau semakin memiliki harta banyak, hak orang miskin semakin banyak dari dia. Hak orang miskin semakin banyak dari hak kerabatnya, semakin banyak yang dia pegang. Hak tetangganya yang miskin dia juga bertanggung jawab. Maka orang semakin harta banyak, dia harus semakin pandai mengolah. Karena hak-hak orang-orang yang kekurangan, orang miskin, fakir miskin, dan macam-macam banyak yang dia tanggung. Kalau dia tidak pandai melihat-lihat apa kewajibannya, akhirnya dia tertahan di sini sehingga masuk dulu orang-orang miskin terlebih dahulu ke dalam surga. Nabi berdiri di pintu surga, Nabi lihat orang miskin sudah pada masuk, orang kaya ternyata masih dikisos di qantarah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya kisos tersebut, kisos di qantarah tidak sama dengan kisos di padang mahsyar. Kisos di sini hanyalah mengenai masalah kelegaan hati, masalah kelegaan hati. Artinya apa? Mereka mungkin di antara mereka orang beriman tersebut ada yang dikisos di padang mahsyar. Tapi mereka belum lega. Namanya kan bayangkan sidang di hadapan Allah, kemudian sebagian kebaikan kita transfer pada orang, kemudian sebagian orang mungkin harus menanggung dosa orang lain. Terus namanya kisos kan demikian, bayarnya antara pahala dan dosa. Bayarnya antara pahala dan dosa, ya. Maka hal itu mungkin sudah selesai, Allah sudah putuskan, sudah transferan, dia tidak lega. Maka ketika dikumpulkan di qantarah, di kisos dalam rangka untuk melegakan hati mereka. Dan terus terang pendapat ini pendapat yang kuat, ya, pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Hanya saya tidak menemukan ulama salaf yang berpendapat seperti beliau. Makanya beliau mengatakan wallahu alam, ini pendapat beliau dan ini pendapat kuat, ya, pendapat kuat, ya. Tapi yang lain juga punya sisi pendalilan, ya. Ya. Jadi karena orang-orang masuk surga, kalau sudah di qantarah ingin masuk surga, mereka harus bersih. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta idza hudzibu wa nuqu. Kata Nabi hatta idza hudzibu wa nuqu. Sehingga jika sudah dibersihkan. Hudzibu wa nuqu ini kata Al-Jauhari maknanya sama. Jika dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Ada yang mengatakan dibersihkan dari dosa-dosa berdasarkan pendapat ini, ya. Adapun pendapat Syekh Utsaimin dibersihkan apa? Dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, ya. Situlah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Oleh karenanya dalam sebagian riwayat didahului dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ini yang menguatkan pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Coba saya carikan hadisnya, ya. Saya bacakan hadisnya secara lengkap, ya, ikhwan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Anna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya. Atau dari hadatsani Sa'd bin Muhammad hadatsani Zaid bin Zurai wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, ya. Jadi Imam Bukhari membuka hadis ini dengan dia membawakan riwayat di mana salah seorang perawi membacakan firman Allah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami bersihkan dari dalam mereka segala penyakit hati. Qala haddatsana Sa'id, ya, an Qatadah an Abil Mutawakkil an-Naji anna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Jadi zahirnya salaf memahami maksudnya kami bersihkan bahwasanya kisos yang terjadi bukan berkaitan dengan hal-hal dosa tapi berkaitan dengan kebersihan hati. Dan ini menguatkan pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah karena dalam riwayat disebutkan sebelum disampaikan hadis ini salah seorang perawi menyebutkan ayat ini wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Bahwasanya kami bersihkan dari dada mereka kedongkolan, kejengkelan, ya, seperti itu. Jadi kita kembali, ya, ini menguatkan pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya yang dimaksud dengan dibersihkan, ya, di qantarah dibersihkan adalah penyakit-penyakit hati.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar." Ya, dalam ayat yang lain, "Naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Ada dua ayat yang mirip seperti ini, yaitu kami bersihkan hati-hati mereka dari penyakit hati, ya. Wa naza'na, kami cabut, yaitu artinya kami cabut kedongkolan, ya. Apapun penyakit hati dari dada mereka, dari dada mereka. Kenapa bisa demikian, ikhwan? Karena namanya surga tidak bisa ditempati kecuali orang yang bersih dari dosa-dosa dan dari penyakit hati. Dibersihkan dulu. Kalau belum bersih tidak bisa masuk surga. Kalau tidak bersih tidak bisa masuk surga. Makanya dibersihkan dulu hati-hati mereka. Ya. Agar mereka bertemu ikhwanan ala suri mutaqabilin. Mereka dalam surga bisa saling ketawa-ketiwi, ngobrol-ngobrol di antara mereka. Tidak ada satu kata-kata pun yang menyakitkan hati. Tidak ada dendam sama sekali. Allah bersihkan, Allah cabut semua hati-hati mereka. Kalau ada masalah di antara mereka, diselesaikan ketika itu. Diselesaikan dengan cara Allah di kontarah. Diselesaikan di kontarah. Makanya ketika penghuni surga masuk dalam surga, apa kata para malaikat? Salamun alaikum, ya. Tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kata Allah, orang-orang penghuni surga digiring menuju surga, itu dari kontarah menuju surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Tatkala mereka tiba di pintu surga, kemudian dibukalah pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha. Para penjaga surga berkata, "Salamun alaikum tibtum." Keselamatan atas kalian, tibtum, kalian bersih. Tibtum itu baik, bersih. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian dalam surga dengan kekal abadi. Jadi bersih, dosa-dosa dibersihkan, hati mereka juga bersih, baru mereka boleh masuk surga. Ini pendapat Allah Ta'ala, pendapat Syekh Utsaimin yang lebih kuat, ya. Jadi tatkala sudah dibersihkan, masih dibersih dari penyakit hati. Udzina lahum bidukhulil jannah, maka diizinkan mereka untuk masuk surga. Baik. Ketika mau masuk surga, tidak bisa langsung masuk surga. Siapa dulu yang buka pintu surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Wa ati babil jannah," aku pun mendatangi pintu surga. Fa astaftih, aku minta dibukakan. Maka malaikat penjaga surga mengatakan, "Siapa anta? Man anta?" Kata Rasulullah, "Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata penjaga surga, "Memang kami diperintahkan untuk membukakan pintu surga untukmu dan tidak kepada sebelummu." Maka dibukakan pintu surga. Jadi sebagaimana kita pernah jelaskan dalam masalah syafaat pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya di antara syafaat spesial Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, di antaranya dua, yaitu syafaat ketika di al-mauqif di padang mahsyar. Syafaatul uzma, agar Allah segera datang memulai persidangan. Ya, orang sudah gelisah, matahari jarak 1 mil, Allah belum datang untuk mulai persidangan, maka Nabi yang kasih syafaat. Di situ manusia semua butuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak Allah tidak muliakan Nabi, maka tidak mulai persidangan. Kapan sampai kapan menunggu. Yang kedua, di antara syafaat spesial milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk surga, orang semua sudah selesai ingin masuk surga, tunggu. Rasulullah SAW dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketuk pintu surga. Baru kemudian surga dibuka, baru kemudian Nabi masuk. Kemudian baru yang lainnya boleh masuk, ya. Karena syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian udzina fi dukhil jannah, di sini masuk dalam surga. Setelah itu Nabi bersabda, perhatikan, "Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya." Sungguh seorang lebih mudah untuk masuk ke rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Artinya gampang ini, kalau seorang pulang, turun dari bandara, pergi ke rumahnya, mudah kan, dia tahu jalan-jalannya. Jadi dia tahu belok sini, belok kanan. Kata Nabi, kalau di surga dia lebih tahu lagi, oh lewat sini dia lebih ngerti daripada kalau pulang ke rumahnya di dunia. Kenapa bisa demikian? Sebenarnya mengatakan karena ketika dia di alam barzah selalu dinampakkan pagi dan sore tempatnya di surga. Sebagaimana pernah kita jelaskan dalam hadis yang panjang. Sampai akhirnya dia mengatakan ketika di alam barzah dinampakkan bagaimana istananya di surga, kemudian dia berkata, "Rabbi aqimis sa'ah," ya Allah segera tegakkan hari kiamat. Dia ingin segera masuk surga karena dia sering lihat, dia tahu tempatnya di mana. Ya, dia tahu tempatnya di mana. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Para ulama menyebutkan dua ayat yang berkaitan dengan ini, bahwasanya
mereka mudah untuk masuk menemukan rumah mereka di surga daripada rumah mereka di dunia. Kenapa? Karena Allah yang kasih petunjuk ya. Ini kata di antara dalilnya dia mudah menemukan rumah di surga. Allah Subhanahu wa taala di antara dalilnya yahdihim rabbuhum bi imanihim innal ladzina amanu wa amilus shalihat innal ladzina amanu wa amilus shalihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yahdihim rabbuhum bi imanihim, maka Allah akan beri petunjuk kepada mereka dengan iman mereka di surga, tajri min tahtihimul anhar, yang di mana mereka akan sampai ke surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini di antara ayat yang menunjukkan akan hadis ini. Demikian juga wa yudkhiluhumul jannah dalam surat Muhammad, wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Arrafaha lahum, ini surat Muhammad ayat 6. Kata Allah, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Arrafaha lahum, Allah kenalkan mereka surga tersebut. Di mana rumahnya Allah kenalkan. Sehingga ketika mereka masuk langsung mereka tahu di mana rumah mereka. Subhanallah. Taib. Ketika mereka masuk ke dalam surga. Ya, tadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat, kemudian mereka masuk ke dalam surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yadkhul, dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, la yadkhulu ahadunil jannata illa uriya maq'aduhu minan nar law asaa liyazdada syukran. Tidaklah ada seorang masuk surga kecuali dinampakkan bagi dia kaplingnya di neraka. Seandainya di dunia dia berbuat keburukan, dia akan masuk di kaplingnya di neraka tersebut. Buat apa? Liyazdada syukran, akan dia semakin bersyukur. Allah ketika sebelum masuk surga, belum masuk rumahnya di istana surga, tuh Allah perlihatkan, tuh atau malaikat perlihatkan, pokoknya diperlihatkan, tuh tempatmu di neraka. Dia lihat bagaimana ngerinya tempatnya di neraka, bagaimana azab yang akan menimpanya, bagaimana diperlihatkan. Kalau kau dulu di dunia buruk, tempatmu di situ, bukan di sini. Tempatmu di situ, bukan di sini. Buat apa? Liyazdada syukran, agar dia semakin bersyukur, ya Allah, bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada dia. Setelah dia melewati sirat, lihat neraka, selamat, bersyukur. Ya, kemudian setelah mau masuk surga diperlihatkan tempatmu dulu di sana, kalau kau ternyata buruk, maka dia tambah bersyukur. Kemudian juga kata Nabi, wala yadkhulun nar ahadun illa uriya maq'aduhu minal jannah law ahsana liyakuna alaihi hasrah. Dan tidaklah seorang pun masuk neraka kecuali sebelum masuk neraka diperlihatkan tempatnya di surga. Tuh tempatmu di surga, istana indah, mungkin ada isinya bidadari yang lainnya. Seandainya kau di dunia berbuat kebaikan, sabar, menahan hawa nafsumu, tidak asal melampiaskan apa yang ada di hatimu, kau bisa menundukkan pandanganmu, kau bisa menjaga kemaluanmu, kau bisa menunaikan hak-hakmu dan kewajibanmu, dan seterusnya. Kalau kau bisa menahan diri dulu, kau akan mendapatkan istana di surga. Ketika dia lihat sebelum masuk neraka itu harusnya dia dapatkan, maka dia semakin menderita, kata Nabi, liyakuna alaihi hasrah, agar dia semakin menyesal. Hasrah, menyesal. Ya Allah, kenapa saya dulu bermaksiat di neraka, di dunia? Coba kalau saya dulu begini-begini, penyesalan. Penyesalan. Ya. Kemudian ketika penghuni surga, penghuni neraka sudah masuk di tempatnya masing-masing, dan tentu yang pertama masuk adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga, ya. Ketika semua sudah menempati tempatnya, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza sara ahlul jannati ilal jannah. Kalau penghuni surga sudah sampai kepada surga, wa ahlun nari ilan nar, penghuni neraka sudah menempati kaplingnya masing-masing. Ji'a bil mauti, maka dihadirkanlah kematian. Hatta yuja'ala bainal jannati wan nar. Kemudian kematian tersebut dihadirkan di antara surga dan neraka. Artinya penghuni surga bisa lihat, penghuni neraka bisa lihat. Bagaimana caranya? Allah alam bisawab. Mudah. Zaman sekarang aja kita bisa visual, kita bisa berzooman. Zaman di sana nanti gimana Allah alam, kita enggak tahu alam akhirat seperti apa. Artinya didatangkan kematian tersebut. Dalam sebagian riwayat datang dalam bentuk hayat kabsh, yaitu dalam bentuk domba. Dihadirkan kematian tersebut dalam bentuk domba. Jadi ini adalah Allah Subhanahu wa taala sangat mampu menjadikan sesuatu yang
abstrak menjadi konkret, apalagi memang asalnya dia konkret. Kematian ya konkret atau abstrak ada pembahasan di kalangan para ulama. Ya, tapi intinya jangankan yang abstrak, yang konkret di dalam bentuk konkret yang lain, sedangkan yang abstrak saja bisa Allah datangkan dalam bentuk konkret. Seperti amal soleh datang dalam bentuk manusia yang tampan, dalam azab, dalam alam barzah. Kemudian juga misalnya Al-Quran datang dalam bentuk ghamamatan, awan, ya, datang sedekah datang dalam bentuk yang menaungi seorang pada hari kiamat kelak. Amal soleh ditimbang dalam bentuk sesuatu yang bisa ditimbang. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kematian didatangkan dalam bentuk domba hatta yuj'ala baina al-jannah wan nar. Kemudian diletakkan antara surga dan neraka. Tsumma yuthbah, kemudian disembelih. Dalam riwayat disebutkan, apa kalian mengetahuinya? Semua orang mengetahuinya. Semua orang mengenal kematian. Kita semua akan merasakan kematian, dan semua orang yang sudah meninggal sudah pernah merasakan kematian. Penghuni surga seluruhnya tahu kematian, penghuni neraka semuanya tahu kematian. Kalian kenal ini kan? Siapa ini? Semuanya kenal. Kemudian disembelih. Tsumma yunadi munadin. Kemudian ada yang penyeru, berseru ketika itu, malaikat atau yang lainnya. Kemudian ada seruan, ya ahlal jannati la maut. Wahai penghuni surga, tidak ada kematian. Ketika mendengar tidak ada kematian, penghuni surga sangat gembira luar biasa. Sangat gembira luar biasa. Tidak ada kegembiraan seperti itu. Ya, sangat gembira. Kenapa? Mereka tahu kenikmatan mereka abadi, tidak ada kematian. Ya. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak mau berubah di atas kenikmatan, tidak ingin dipindahkan. Ini sudah kenikmatan luar biasa. Ketika mereka tahu kematian, berarti mereka akan abadi. Kita di dunia, kita mau kaya raya, mau rumah banyak, mau mobil banyak, tetap aja masih khawatir. Semakin tua, semakin peot, semakin keriput, semakin menuju kematian. Adapun sudah di surga, kematian disembelih, selesai. Betapa bahagianya penghuni surga ketika itu. Kemudian dikatakan juga kepada penghuni neraka, wa ya ahlan nari la maut. Wahai penghuni neraka jahanam, la maut, tidak ada kematian bagi kalian. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Maka ketika dikatakan tidak ada kematian lagi, penghuni surga semakin bertambah kebahagiaan mereka. Wa yazdadu ahlin nari huznan ila huznihim. Maka penghuni neraka semakin sedih yang bertambah kesedihannya. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Di antaranya tafsiran ayat ini, wa anzirhum, berilah peringatan kepada mereka yaumal hasrah, hari penyesalan. Itu ketika kematian disembelih di antara penghuni surga, penghuni neraka menyesal luar biasa. Sebelum kematian disembelih, mereka masuk neraka, terutama orang kafir, mereka masih berharap ada suatu saat mereka akan dikeluarkan. Mereka masih berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kematian disembelih, selesai urusan. Maka semakin bertambah penyesalan mereka. Coba dulu saya begini, coba, dan itu semakin menambah kepiluan hati mereka. Mereka selain disiksa dari sisi fisik, mereka juga disiksa dari sisi kepiluan hati, seperti ketika mereka melihat kematian disembelih di hadapan mereka, sehingga mereka akan kekal abadi disiksa dalam neraka jahanam. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan qantarah, ya. Setelah itu tentu kita akan bicara tentang masalah surga dan neraka, tapi saya rasa karena supaya materinya satu paket, saya rasa sampai di sini dulu kaitan kita tentang masalah qantarah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih tentang surga atau neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.